Ma'asyiral muslimin yang salat Jumat rahimakumullah. Di hari yang sangat baik ini, marilah kita senantiasa selalu berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan selalu menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Karena ketakwaan merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa ketika kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setiap orang pasti akan mati dan pasti akan menjumpai kematian dimanapun kita berada. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad akan mati dan mereka pula akan mati. Surah Az-Zumar ayat 30. Dalam ayat lain Allah berfirman, "Ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah." Di mana saja kamu berada, kematian akan menjumpai kamu, kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Surah An-Nisa ayat 78. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kematian itu sebuah rahasia Allah, dan ajal pun merupakan salah satu yang dirahasiakan Allah agar kita mau berbenah dan bermuhasabah. Manusia tidak tahu kapan dan di mana akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israil. Tugas dan ajal kita pun memiliki batas waktunya. Jika sudah datang batas waktu yang ditentukan Allah, maka kita tidak akan bisa menunda ataupun memajukannya. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Surah Al-A'raf ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada dasarnya manusia hidup itu seperti seseorang yang sedang berlari menuju titik ajal. Ada yang berlari dengan cepat, ada pula yang santai menuju kehadirat Allah. Kematian pun tidak peduli akan datang kepada yang sehat, kepada yang sakit, tua ataupun muda. Apalagi di situasi COVID-19 sekarang ini, virus dan penyakit yang menular dengan secara mendadak, kematian terasa sangat dekat dan cepat sekali menghampiri kita. Itulah rahasia kematian. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui dengan pasti, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang akan terjadi besok. Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir." Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Mengenal. Surah Luqman ayat 34. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ingin umur panjang merupakan fitrah manusia. Bahkan setiap kali kita berdoa, pasti kita selipkan permintaan untuk dikaruniai umur panjang. Allahumma tawil umrana. Ya Allah, panjangkanlah umur kami.
harus disertakan dengan kualitas amal dan bermanfaat dalam kepatuhan kita kepada Allah dan Rasulnya. Di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Dalam riwayat lain disebutkan bukan hanya panjang umur, namun menjadi manusia yang lebih baik dan lebih bermanfaat untuk orang lain. Wa khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik adalah manusia yang selalu bermanfaat dengan orang lain. Dan kita berlindung kepada Allah untuk tidak seperti orang Yahudi yang Allah telah gambarkan dalam Al-Quran sebagai manusia yang tomak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tomak lagi dari orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihi minal adabi ay yu'ammar wallahu basirum bima ya'malun." Dan sungguh kamu akan mendapati mereka manusia yang paling tomak kepada kehidupan dunia, bahkan lebih tomak dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 96. Oleh karena itu manusia harus selalu siap dan menyiapkan diri bila sewaktu-waktu kita dijemput oleh malaikat maut. Jadikanlah tiap kali kita bertakziah dan menyaksikan kematian bahwa kita akan menyusul di kemudian hari. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berziarah ke Baqi dan ke Ma'la, beliau bersabda, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Hari ini akan selalu mengingatkan kita akan kematian, karena kita semua pasti akan mati. Dan orang yang selalu ingat mati termasuk orang yang paling cerdas. Bahkan setiap hari kita mendapat mengingat kematian 20 kali, maka kita akan dikumpulkan bersama-sama orang-orang yang mati syahid. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau bercerita, aku pernah bersama Rasulullah, lalu datang seorang laki-laki dari kaum Ansor mengucapkan salam kepada Nabi. Lalu ia bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'mini afdol? Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'mini aqyasu? Qala aktaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal aqyas. Wahai Rasulullah, orang yang beriman manakah yang paling baik? Lalu Nabi menjawab, orang yang paling baik akhlaknya. Orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, lalu orang beriman manakah yang paling cerdas? Rasulullah menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah yang paling berakal. Hadis riwayat Ibnu Majah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Target yang kita harus maksimalkan adalah berupaya keras untuk kita bisa mati husnul khotimah. Karena kesuksesan seseorang yang paling mahal di mata Allah adalah saat ia tutup mata dengan husnul khotimah. Kekayaan dengan harta berlimpah, jabatan setinggi-tingginya, terkenal, sering dipuja dan dipuji orang lain, dan segudang kehormatan serta pangkat, semuanya tidak berguna di mata Allah ketika kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Oleh karena itu kita sering-sering berdoa,
minta mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khotimah. Ya Allah, akhirkanlah hidup kami dengan Islam, akhirkanlah kami dengan membawa iman, dan akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan Rasulullah yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kalian kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa besar kami, hapuskanlah dari kami dosa-dosa kecil kami, dan wafatkanlah kami ya Allah beserta orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Surah Ali Imran ayat 193. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itu dari guru kita Muallim Kiai Syafi'i Hadami, beliau mengatakan husnul khatimah itu ada 3 macam. Yang pertama husnul khatimah am, saat dia meninggal dunia dia masih beriman kepada Allah, masih beriman dengan agama Islam, dan tidak berbuat maksiat dan musyrik, maka orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah am. Kemudian naik peringkatnya lebih tinggi, husnul khatimah khasah. Orang ini mati dalam keadaan beribadah, dalam keadaan sujud, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan sholat, maka orang-orang ini mati dalam keadaan husnul khatimah khasah. Kemudian naik peringkatnya lebih tinggi lagi, husnul khatimah khasatil khasah, di mana orang ini saat meninggal dunia dia sudah mengetahui kapan nyawanya akan dicabut oleh malaikat Israel. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita tercatat di mata Allah termasuk orang-orang yang mati husnul khatimah. Karena itu mari kita memohon kepada Allah, semoga kita tergolong orang-orang yang selalu dimatikan Allah dalam husnul khatimah, mati dalam iman dan Islam, mati bersama orang-orang yang saleh. Fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman walhiqni bis salihin. Ya Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam, dan gabungkanlah aku dengan golongan orang-orang yang saleh. Surah Yusuf ayat 101. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min kulli dhanbin fastaghfiruhu wal ghafur